Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Steve's Learning Note dan masih di video tentang 100 hari belajar Python Bootcamp. Dan pada video ini kita sudah memasuki hari ke-9 di mana kita akan mempelajari tentang Python Dictionaries. So, stay tuned for further learning notes. Oke teman-teman, kita sudah masuk di challenge pertama di Python Dictionaries. Di sini kita diminta untuk mengconvert suatu data nilai. Di sini kita punya data nilai 81, 78, 99 dan sampai 62 ke dalam bentuk grade, ya, grade. Di mana grade-nya di sini ada outstanding, ada exceeds expectation, acceptable dan fail. Nah, kalau dilihat student scores ini adalah sebuah dictionaries, teman-teman. Jadi kalau di Python, dictionaries itu didefine dengan cara seperti ini, dengan kurung kurawa buka, kurung kurawa tutup. Kemudian ini adalah key-nya dan ini adalah value-nya. Dan kebetulan di sini key-nya adalah string dan value-nya adalah integer. Oke. Ya udah, kita langsung bikin aja. Jadi dia minta untuk kita bikin grade-nya itu di dalam suatu empty dictionary namanya student grades. Nah, cara untuk membuat empty dictionary itu tinggal pakai student underscore grades, kemudian kurung kurau buka, kurung kurau tutup. Nah, ini sudah bentuknya sudah berupa empty dictionaries. Nah, kemudian kita akan memasukkan grade ke dalam masing-masing nilai student. Nah, caranya gimana? Kita akan pakai for loop. So, kita akan pakai for key in student grades. Oh, maaf. Iya, seperti ini. Nah, jadi key ini bila kita akses itu adalah key dari si dictionaries-nya. Ya. Nah, di sini ada pedomannya, range score-nya ya. Jadi langsung aja if untuk mengakses value-nya itu dengan cara student grades kurung siku kayak gini, terus key-nya. Berarti sekarang kita sedang mengakses 81. Kemudian kalau student key-nya lebih besar dari 91, ya, kita anggap aja skornya itu sampai 100 ya. Jadi kalau bisa dari 91, kemudian kita akan masukkan value barunya ke student grades dengan cara kurung seperti ini, kurung siku, kemudian key-nya adalah nama studentnya, yaitu adalah Harry, dan Harry ini adalah key-nya. Jadi kita masukin key sama dengan outstanding. Seperti itu. Ya, jadi kalau bisa di 91 itu outstanding. Terus kemudian elif, kalau student salah, ini ada student score ya yang dilupin. Nah, kalau student score-nya elif, nah ini saya bikin lagi gini deh, bikin variabel ya, score
Nah, kalau skornya lebih besar dari 81, oke, grade-nya adalah exceed expectations. Elif lagi, Elif skornya lebih besar dari 71. Ini berarti student grades-nya adalah acceptable, dan else student grades-nya adalah fail. Seperti ini. Nah, kemudian dia minta outputnya langsung di print aja ya, student grades. Oke, kita coba jalankan. Jadi Harry itu adalah acceptable, Ron juga acceptable, Hermione outstanding, Draco acceptable, dan Neville failed. Kita coba Harry Harry acceptable. Harry 81, kenapa exit expectation? Kenapa Harry exit expectation? Oh, 81 ya. Berarti ini skornya lebih besar sama dengan ya. Atau gini deh, 90, 80, 70. Ya, exit expectation, acceptable, outstanding, acceptable, dan failed. Acceptable dan failed. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, kembali lagi di challenge kedua. Di challenge kedua ini diperlihatkan sebuah list namanya Travelog. Jadi ini list, dan listnya isinya itu adalah dictionaries, dan di dalam dictionaries ini ada key city, dan key cities ini adalah suatu list lagi. Nah, challenge ini diminta untuk kita define function add new country, di mana fungsinya adalah untuk menambahkan data travelog baru ke dalam list kita di sini. Jadi nanti ketika di print si travelognya, data yang kota Rusia ini muncul di listnya si travelog. Ya, kurang lebih seperti itu challenge-nya. So, yang kita lakukan adalah kita define function add new country-nya. Kita kasih nama aja city, kemudian ini adalah visit, atau pakai S boleh, country ya, country, visits, country, dan cities ya, cities. Oke, kita define seperti itu. Kemudian yang akan kita lakukan adalah menambahkan data ini ke indeks terakhir. Nah, caranya gimana? Caranya kita pen aja kayaknya sih bisa. .pen, kemudian kita bikin datanya dulu ya. Coba new log, itu adalah country ini kita masukkan dengan data si country-nya.
kemudian visits kita masukkan dengan data visits, kemudian cities kita masukkan dengan data cities, kemudian new lognya kita masukkan ke dalam sini. Kita coba jalankan. Ya, sekarang country-nya ada Rusia, country Rusia, visits 2, cities-nya Moskow dan Saint Petersburg. Ya. Halo teman-teman, kembali lagi di challenge terakhir. Di challenge terakhir ini kita diminta untuk membuat suatu aplikasi lelang ya, atau auction, dimana nanti kita akan tanya beberapa kali setiap orang yang ikut lelang namanya siapa dan nilai lelangnya berapa, dan nanti terakhir kita akan tampilkan siapa yang memberikan nilai lelang paling tinggi. Kita akan tampilkan dan dia akan menjadi pemenang. Dan nanti data si lelangnya itu akan kita masukkan ke dalam sebuah dictionaries. Oke. Kita akan tanya nama ya. Jadi person atau player ya. Player. Nah, ini kita harus desain dulu kali ya. Kita harus desain dulu dictionaries-nya. Jadi dictionaries-nya itu kita akan bikin list atau dictionaries ya. Kalau list itu gitu, sudah kita bikin list namanya players. Ya, di dalam players itu nanti akan ada list ya. Kayak gini, nanti gambarannya di situ akan ada name, namanya siapa, misalnya X. Dan ini ada jumlah bitnya, biddingnya. Dan ini adalah angka ya. Nah, kurang lebih kayak gini dictionaries-nya. Oke, sepertinya make sense. So, kita akan input player. Input, kita akan tanyakan masukkan nama. Ya, pilih nama, kemudian bid ya. Kita konvert aja integer, input, masukkan nilai lelang. Oke. Nah, ini kita akan masukkan ke dalam ini ya, ke dalam dictionaries ini. So, kita bikin aja suatu function def namanya register. Register ini dia terima name dan bid. So, dia akan append append saya copy ya, suatu list name, ini adalah name dan bid adalah bid. Oke, harusnya oke. Ini kita seperti itu. Sip. So, kita akan register player dan bid. Oke, nah kemudian program ini akan bertanya apakah akan menambahkan player lain, gitu ya.
kayaknya lebih enak ini sih. Players picture-nya isinya name bit, tapi oh iya. Players kita ubah dulu ya, jadi name jadi bit, highest score kita kasih 0 dulu. For key in players right, if highest score-nya lebih besar dari, lebih kecil dari players key. Oke. Cara gimana ya? Player score. Berarti kita harus simpen highest score ini highest player. Jadi highest score-nya adalah players key dan highest player-nya adalah key. Print pemenangnya adalah highest player dengan nilai HP highest score. Coba jain dulu. Oke. Selamat datang di pelelangan ikan lele, masukkan nama, masukkan lelang, misalnya saya masukkan 10.000 atau yang lain ya, menangnya. Oh iya ya, harus tulisnya iya. Oke, sekarang lagi Steve 10.000 iya, nama ke yang jangan deh 5.000 iya, ambil ini paling besar tidak. Oke, udah bener ya, tapi kok kayak nggak rapi ya.
look dengan nilai, pemenangnya adalah look dengan nilai 3000. Oke, oke teman-teman, sebenarnya code kita sudah selesai, tapi tadi saya sempat sedikit refactor tapi nggak saya rekam. Dan di sini saya mau menjelaskan sedikit refactor yang saya lakukan. Yang pertama adalah di bagian game logiknya di sini, ya. Kalau kalian lihat di sini sama sekali tidak memanggil secara langsung ke si directory players-nya. Jadi ketika dia mau register bidder, pelelang, dia memanggil suatu function, dan ketika dia mau mencari tahu pemenang lelang, dia juga memanggil suatu functions. Kayak gitu. Nah, pemisahan seperti ini memudahkan kita kalau ke depannya kita mau merubah logic di bagian misalnya cara untuk menyimpan si playernya, si biddernya gitu kan, atau mau mengubah logic di pemilihan pemenangnya dan lain sebagainya. Itu harusnya lebih mudah karena logic itu sudah kita pisah di function yang berbeda, sudah kita pisahin code-nya. Jadi tidak perlu lagi ada changes di main logic dari gamenya sendiri. Nah, di get highest bidder-nya, di sini ini code yang lamanya. Kalau code lamanya itu kan saya cuman menyimpan highest player-nya aja ya kan. Kemudian highest player-nya nanti akan di-compare ke list si player-nya untuk cari bid yang tertinggi, di mana si highest player-nya di sini saya juga cari lagi datanya ke ke dictionaries ya. Jadi di sini tidak terlalu efisien karena saya saya cari data 2 kali bahkan 3 kali sama di sini ke ke dictionaries players-nya ya kan. Jadi tidak efisien. Jadi di sini yang saya lakukan adalah saya simpan data pemain namanya dan juga bitnya. Kemudian nilai bitnya itu saya simpan di suatu value bit untuk 1 kali iteration. Kemudian kalau bitnya lebih kecil dari bit highest, kita set lagi. Sekarang highest player-nya berubah jadi player yang sekarang lagi dicek, dan bitnya dengan bit player tersebut, dan kemudian kita return datanya. Nah, di sini memang belum diajarin sebenarnya tentang return value dari function. Tadi saya coba-coba ternyata bisa di Python juga bisa return lebih dari 1 value. Jadi saya di sini return highest player-nya dan highest bit-nya. Jadi ini nama player-nya dan ini nama bit-nya. Ya. Kemudian di sini saya kurang lebih kasih tahu format si dictionary seperti apa supaya programmer lain yang melihat code ini jadi ngerti juga. Ya, kurang lebih itu yang saya lakukan. Oke teman-teman, itulah hari ke-9 di mana kita belajar tentang dictionaries di Python. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video hari ke-10. See you there.